Halo Vokasioner, balik lagi di Vokasi in Podcast. Bersama dengan saya, Jennifer Natasha dari Fakultas Vokasi, Prodi Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya tahun 2022. Tentunya pada siang hari ini, kita akan membahas mengenai materi yang sangat menarik dan juga inspiratif tentunya. Pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai Vocafe. Apakah teman-teman sudah tahu mengenai Vocafe? Vocafe adalah tempat di mana mahasiswa dan juga masyarakat umum menikmati secangkir kopi untuk berdiskusi, belajar, dan juga berkolaborasi. Pada pagi hari ini, saya tidak sendiri. Tentunya saya ditemani oleh sosok yang sangat hebat, luar biasa, dan memiliki peranan penting dalam kesuksesan Vocafe itu sendiri. Kita sapa bersama Bapak Amin. Selamat datang Bapak. Selamat pagi Mbak. Ya, selamat pagi. Mohon maaf. Mungkin boleh diceritakan sedikit nih Pak, mengenai latar belakang Bapak dan juga bagaimana nih perjalanan karir Bapak hingga bisa bergabung dengan Vocafe. Oke, terima kasih atas undangan dari teman-teman vokasi yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbicara di podcast pada pagi hari ini. Oke, mungkin latar belakangnya Vocafe berdiri dulu ya Mbak ya, karena Vocafe ini merupakan salah satu bentuk kerjasama sebenarnya antara badan usaha non akademik dulunya dengan fakultas vokasi, yang akhirnya kita bekerja sama untuk membentuk suatu teaching factory. Yang itu nantinya akan dikembangkan lagi oleh teman-teman di 4 manajemen perhotelan. Nah, kalau nggak salah Vocafe ini berdiri pada tanggal 20 Februari 2023. Nah, dari situ kita ini berkolaborasi untuk membentuk satu kafe yang ada di vokasi, selain untuk memenuhi kebutuhan konsumsi teman-teman yang ada di Fakultas Vocafe sendiri, itu juga sebagai sharing dan transfer ilmu dari teman-teman yang berkuliah di manajemen perhotelan dengan kami yang bergerak di bidang F&B di Ubi Coffee. Jadi akhirnya terbentuklah Vocafe itu sendiri. Nah, untuk saya itu sebenarnya bukan bergabung di Vocafe-nya, tapi bergabung di Ubi Coffee yang mensupervisi Vocafe itu sendiri. Jadi saya itu bergabung di Ubi Coffee itu pada tahun 2018. Gitu, Mbak. Kemudian minat apa sih atau pertama kali minat yang Bapak tekuni sehingga memutuskan saya mau nih membantu Vocafe untuk kemajuan Vocafe itu sendiri? Oke, jadi saya ceritakan dulu ya. Jadi dulu saya tuh berlatar belakang sebagai barista. Walaupun jurusan kuliah saya itu bukan di Tata Boga sebenarnya. Jadi sangat berbeda. Saya bergabung di Ubi Coffee pada tahun 2018. Saya memulai karir itu di barista terlebih dahulu. Nah, sebelum di dunia barista, saya sebelumnya itu juga sangat awam dengan dunia F&B. Karena terjun di dunia barista, saya sekolah di barista itu sendiri, dan saya ikut di sertifikasi BNSP namanya, yang pada waktu itu diselenggarakan sama Badan Ekonomi Kreatif Indonesia. Ikut sertifikasi itu. Akhirnya dari sana saya berkembang di barista, habis itu naik pernah menjadi supervisor marketing di Ubi Coffee. Setelah itu menjadi manajer operasional yang saat ini juga memegang Vocafe itu sendiri gitu. Oke, jadi memang dari pengalamannya Bapak sendiri sudah pernah menjadi barista, kemudian pernah mengambil pendidikan sertifikasi juga. Benar. Untuk menunjang hal tersebut. Benar. Nah, kemudian visi misi apa nih Bapak mengenai sejarah berdirinya Vocafe? Oke, mungkin visi misinya tadi yang sudah saya jelaskan di awal ya. Ini sebagai tempat teaching factory, tempat belajar dan juga transfer ilmu dari kita yang di dunia F&B yang bergerak secara langsung dengan teman-teman yang juga nantinya akan terjun di dunia perhotelan sendiri. Nah, visi misi itu kita bangun untuk membentuk kafe yang ada di Vocafe itu sendiri, yang nantinya juga memfasilitasi memfasilitasi konsumsi teman-teman yang ada di vokasi dan juga transfer knowledge itu sendiri begitu. Oke, tadi kalau nggak salah Vocafe itu berdiri tahun 2022 atau 2023 ya Pak? 2023. Oke, 2023. Kemudian Bapak melihat perkembangannya selama setahun ini, apakah ada progresan yang cukup signifikan atau mungkin ada beberapa hal yang perlu diperbaiki sendiri? Oke, kalau di Vocafe sendiri menurut data yang kita ambil dari data penjualan, habis itu checking customer,
di Vokavi ini mengalami tren yang cukup bagus sebenarnya Mbak. Dari tahun 2023 sampai tahun 2024 ini ada tren kenaikan, baik itu di pendapatan kami, habis itu ada juga tren konsumsi teman-teman mahasiswa. Nah, akhirnya kita dari data-data itu kita mencoba menginovasikan hal apa yang dibutuhkan oleh teman-teman vokasi. Pada waktu itu kita pernah mencoba untuk menginovasikan bagaimana makanan yang cocok untuk teman-teman di sini. Kita pernah membuat dua kali engineering menu yang akhirnya kayaknya menu yang sekarang ini yang lebih cocok dan familiar untuk teman-teman Vokavi itu sendiri gitu. Oke, biasanya teman-teman kalau semisal pergi ke kafe pasti nanyanya menu bestsellernya apa sih Kak? Nah, atau itu. apa sih yang menjadi produk unggulan dari Benar. kafe sendiri? Nah, mungkin dari Vokafe ada menu bestsellernya Pak, boleh dijelaskan ke teman-teman yang belum tahu. Oke, mungkin menu bestseller yang sering dibeli ya oleh teman-teman Vokavi itu yang sekarang kita bawa Mbak. Oh ya, ini Ya. apa ya Pak kalau boleh? Nah, ini namanya es ubi coffee. Oke. Ya, kenapa dinamai es ubi coffee? Karena ini merupakan minuman yang kita kembangkan di Ubi Coffee dan kita bawa juga ke sini. Kita memodifikasinya itu lebih kepada bagaimana menu ini bisa diterima dengan teman-teman mahasiswa yang ada di sini. Nah, untuk penjualan es ubi coffee itu sendiri di sini itu menjadi penjualan yang terlaris atau paling banyak. Oke. Itu menurut data penjualan kami. Gitu. Kemudian apa sih Pak yang membedakan kopi dari Vokafe ini dengan kopi-kopi di luar sana? Mungkin dari segi rasanya atau kualitasnya yang membedakannya itu apa sih? Mungkin yang membedakannya adalah pertama kita mendevelop bagaimana es kopi ini berbeda dengan yang lainnya dong. Biar mereka teringat yang saya minum itu berbeda dengan es kopi yang lain. Yang saya suka itu yang ada di Vokafe gitu kan. Nah, yang membedakannya adalah kita punya racikan sendiri untuk brown sugar atau gula arennya itu sendiri. Jadi kita punya resep rahasia ya mungkin. yang memiliki taste atau rasa di es kopi ini lebih ke creamy tapi tidak menghilangkan rasa kopi itu sendiri. Jadi balance dan memiliki base-nya tuh di creamy sama bitter kopinya gitu. Jadi itu mungkin yang membedakan dari es kopi yang lainnya. Oke, kemudian apakah nantinya kedepannya Vokafe itu ingin memiliki signature baru atau menu baru, inovasi baru yang supaya konsumennya itu nggak bosen gitu Pak? Oke. Apakah nanti terpikirkan akan adanya hal-hal baru seperti itu? Oke. Memang ya Mbak ya, untuk di dunia F&B itu kita memiliki namanya itu hype ya. Hype-nya itu kita harus tetap jaga. Nah, cara jaganya kita itu ya di inovasi itu sendiri. Kedepan kita akan pasti ada inovasi ya. Nanti kita juga berkolaborasi dengan teman-teman manajemen perhotelan. Kita akan mengembangkan produk yang sekiranya itu cocok untuk dijual dan masuk ke teman-teman mahasiswa. Dan mungkin nanti akan ada gimmick-gimmick ya, gimmick-gimmick marketing lah kita bilangnya ya. Mungkin bisa di brandingnya kita rubah. Habis itu kita tambahkan value-value sehingga orang-orang itu akan membeli produk dari kita gitu. Oke. Kemudian ini ada satu pertanyaan yang cukup menarik nih Pak dari beberapa konsumen di Instagram Vokafe dan juga Bravok ya Pak. Ya. Salah satunya adalah apakah Vokafe menggunakan kopi dari petani lokal daerah Malang sendiri atau mengambil dari daerah lain? Oke. Ini fakta menariknya Mbak ya. Kita saat ini itu kesusahan untuk bahan baku kopi dari petani lokal. Faktanya seperti itu. Tapi kita usahakan bagaimana kita tetap memproduksi dan tidak sampai kehabisan stok. Untuk kopi yang ada di Vokafe itu sendiri kita menggunakan untuk varian es kopi ya, es kopi dan turunannya dari espresso kita pakai house blend namanya. Nah, house blend ini adalah percampuran antara arabica dan robusta. Kalau di Vokafe sendiri kita pakai perbandingan 50-50. Jadi ada campuran gitu ya, antara 50% arabica sama 50% robusta. Jadi kita blend dan itu kopinya pakai kopi asli Malang. Asli Malang ya berarti? Ya, dari Arjuno. Oke. Gitu. Kemudian sebenarnya tantangan terbesar yang dihadapi oleh Vokafe saat ini apa sih Pak? Kemudian bagaimana cara menanggulanginya atau tindakan preventifnya sebelum terjadi tantangan tersebut? Oke, tantangan yang paling terdekat mungkin ya masalah ini ya, bagaimana keterjangkauan Vokafe ini bisa
dikunjungi oleh mahasiswa di luar Fakultas Vokavi itu sendiri. Dan juga bagaimana memaksimalkan sales kita. Nah, dari tantangan-tantangan itu kita mencoba untuk berinovasi, bisa bagaimana produk kita itu bisa diketahui oleh orang banyak. Ya kita fokus di sosial media mungkin seperti itu preventifnya. Setelah itu kita bagaimana menjaga kualitas. Gak mungkin dong kita punya produk habis itu ada yang makan setelah itu ngerasa kurang enak, akhirnya kan nggak dikunjungi lagi. Nah, tantangan-tantangan itu yang harus kita jaga, mesti kita menjaga kualitas produk kita, dan juga bagaimana kita meluaskan, bagaimana orang tahu bahwasanya Vokavi itu punya produk yang enak dan nyaman untuk dikonsumsi, dan nggak perlu jauh-jauh nih. Kalau mahasiswa dari kampus Dieng, kalau lapar nggak perlu jauh-jauh keluar, bisa ke Vokasi begitu. Nah, itu ya teman-teman, dari seluruh fakultas yang ada di Universitas Brawijaya boleh banget langsung nyobain di Vokavi, karena tidak hanya untuk Fakultas Vokasi saja, tapi seluruh fakultas yang ada di Universitas Brawijaya. Kemudian berbicara mengenai tantangan nih Pak tadi, pasti ada peluang dong mengenai keberlanjutan kafe tersebut. Nah, menurut Bapak, apa sih peluang pertumbuhan di industri kopi masa depan khususnya di wilayah kampus sendiri? Oke. Mungkin sebelum kita lanjut kita minum dulu Mbak ya. Oh ya, boleh. Pak ya. Oke. Tantangan Mbak ya. Karena tadi saya bilang industri kopi ini adalah industri yang hype, dan masa hype kopi itu paling mentok ya, paling maksimal itu mungkin sekitar 4 tahun. Oke. Untuk waktu 1-2 tahun mungkin itu menjadi masa-masa emas mungkin ya untuk membranding dan hype-nya. Nah, untuk menjaga itu kita harus punya pertama keunikan. Untuk di tren kopi pada era sekarang, saya nyebutnya apa ya namanya ya? Wave ya. Ini udah masuk ke akhir mungkin ya, third wave untuk perkembangan kopi. Sekarang industri coffee shop terutama ini mengalami banyak sekali perubahan. Kalau dulu kita mengenal namanya coffee shop yang specialty. Jadi mereka menyuguhkan kopi yang spesial. Dari segi beans-nya, kopinya, habis itu menu yang ditawarkan. Setelah itu bergeser kepada industri kopi yang bersifat indie ya. Jadi industri ini mencoba untuk menggerus pasar-pasar yang dulunya sudah ada. Contoh kayak brand-brand besar. Kita lihat sendiri di kota-kota besar terutama ya, industri kopi kan sangat masif ya. Iya. Di Jakarta, di Surabaya, di Bali, apalagi di Malang. Di Malang kita lihat coffee shop satu dengan coffee shop lain tuh tidak jauh jaraknya. Nah, masa hype ini itu menjadi masa emas, dan juga kita harus menjawab tantangan tersebut di mana kita selaku yang melakukan usaha harus bisa menjaga tren ini menjadi tren positif. Nah, untuk menjaga itu ya kita bisa melakukan dari segi konsistensi produk. Habis itu kita memaksimalkan sales dari pengembangan kita di awareness produk kita. Jadi kalau misalnya produk kita sudah jelas nih, produk brand identity-nya, nanti orang akan teringat terus dengan produk yang ada kita. Nah, treat itu yang harus kita lakukan sehingga kita bisa untuk long last dan bertahan di industri ini. Menurut saya. Kemudian sebenarnya ada kesulitan tersendiri nggak nih untuk Bapak Amin sendiri dalam merekrut atau memilih karyawan untuk Vokavi? Oke. Untuk Vokavi sendiri ini unik sebenarnya Mbak. Karena di Vokavi ini kita pernah melakukan kolaborasi dengan banyak kan sih teman-teman manajemen perhotelan ya. Karena memang mungkin linear. Transfer knowledge yang kita lakukan, kita biasanya melakukan mahasiswa magang. Mahasiswa magang dalam artian kita bekerja sama dengan teman-teman MP untuk langsung trial kerja di Vokavi sendiri. Nah, travelnya di sana, dan kita biasanya bagi. Nah, kalau misalnya pekerja yang full time, mereka kan kerja kan dari Senin sampai hari Minggu nih biasanya, atau hari Sabtu. Kalau teman-teman di Vokavi sendiri, kita biasanya menyesuaikan dengan jadwal teman-teman mahasiswa. Jadi kita buatkan jadwal, nanti kita coba sodorin mereka bisanya di hari apa aja. Nah, kita coba masukkan. Nah, dari sisi itu harapan kami
transfer knowledge yang kita lakukan itu bisa menambah wawasan dan pengalaman mereka. Karena perlu kita garis bawahi, Vokave merupakan teaching factory dari teman-teman vokasi itu sendiri. Jadi kita harus mengajak mereka untuk mengenal terlebih dahulu di industri ini gitu, minimal di industri food and beverage. Oke, berarti memang diharapkan mahasiswa vokasi itu mampu berkontribusi bersama dengan fakultasnya sendiri. Bener. Jadi tidak harus magang di luar, tapi ke dalam internal sendiri itu kita juga bisa berekspresi dan juga memiliki pengalaman yang lebih gitu ya Pak? Benar. Oke, kemudian strategi pemasaran yang diterapkan oleh Vokave untuk menarik pelanggan itu seperti apa Pak? Oke, strategi pemasaran yang kita lakukan ya. Kebanyakan kita saat ini ya untuk menjangkaunya itu ya pakai sosial media marketing itu sendiri. Kita beri di sana info tentang produk kita, strateginya. Habis itu produk yang murah ya untuk teman-teman mahasiswa. Sesuai kantong gitu ya Pak? Sesuai kantong gitu. Nggak mungkin dong kita kasih harga yang berbeda gitu kan. Yeah. Kalau misal kita kasih harga seperti ubi coffee mungkin nggak pada datang nanti. Nah, kita sesuaikan dengan produk yang dengan bahan baku yang kualitasnya bagus. Kita coba sampaikan dengan penampilan yang oke lah ya dari produk kita. Setelah itu kita mungkin ada diskon seperti itu Mbak. Diskon voucher sehingga teman-teman itu mengetahui bahwasanya Vokave itu ada di Fakultas Vokasi. Jadi mereka bisa ke sini dan tempatnya kan oke kan di sini kan. Kita pasti akan menjual suasana dan vibes-nya di sini. Kalau misalnya kita di Vokave kan kalau nongkrong sambil nugas, itu kan enak. Di kiri ada kaca besar, bisa kelihatan pemandangan gitu kan. Apalagi pas kemarin waktu bunga yang di depan itu kayak yang kayak Jepang-Jepang ya, kayak gitu Jepang-Jepang ya Pak. itu kan enak kan lihatnya kan. Apalagi di yang ini kan suasananya kan sejuk. Nah, itu mungkin yang kita sampaikan sehingga orang itu datang ke sini gitu, Mbak. Jadi memang berkaitan dengan media sosial gitu ya Pak. Memang media sosial ini memegang peranan yang cukup penting dalam suatu konsistensi atau keberlanjutan dari usaha tersebut. Nah, bagaimana nih Pak Vokave memanfaatkan media sosial dan juga platform digital lainnya dalam strategi pemasaran? Apakah melakukan penguploadan secara berkala atau mengedukasi masyarakat dan juga memberikan informasi mengenai Vokave? Boleh dijelaskan? Untuk di media sosial ini kita sebenarnya untuk bulan-bulan ini ya sangat terbantu sekali dengan teman-teman dari vokasi N4A. Yeah. Oh iya, sorry Mbak. N4A. Itu sangat terbantu sekali karena insight itu kita bisa terapkan untuk membranding Vokave itu sendiri. Baik dari produk-produk yang kita punya dan tempat yang ada di sini gitu kan. Nah, untuk kerjasamanya biasanya beberapa kali sih kita kolaborasi baik itu dengan konten kreator atau dengan media humas sih sebenarnya Mbak, humas Brawijaya untuk lebih luas orang itu tahu Vokave itu sendiri sehingga kita reach out-nya lebih luas gitu Mbak. Gitu sih. Berarti memang dari kelas N4A ini karena ada project based learning dari Ibu Silva sendiri sih Pak. Benar. Untuk memanfaatkan kita sumber daya manusia kita untuk bisa kreatif dan membantu sektor beberapa UMKM yang ada di Fakultas Vokasi seperti itu. Kemudian pada awal berdirinya Vokave sendiri, apakah tujuan utamanya untuk mahasiswa vokasi saja atau seluruh insan dari fakultas di Universitas Brawijaya? Kalau saat ini kan memang targetnya seluruh masyarakat ataupun mahasiswa gitu ya Pak. Kalau awal berdirinya dulu itu apakah fokus ke vokasi saja atau ke seluruh fakultas di UB gitu? Mungkin untuk sebelum menjawab itu Mbak ya, mungkin tadi saya tambahkan. Yang dikerjakan oleh teman-teman N4A ini itu sangat profesional sekali. Saya juga terima kasih karena konten yang dibikin itu tepat sasaran dan sangat edukatif gitu. Untuk awal berdirinya ya. Apakah vokasi ini ditujukan untuk mahasiswa vokasi aja gitu kan? Sebenarnya enggak sih sebenarnya Mbak. Karena untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di kampus Diang sebenarnya, tapi tempatnya di vokasi gitu. Mungkin teman-teman yang lainnya tuh agak takut kali Mbak ya masuk ya.
takut. Mungkin dikiranya cuma untuk fakultas vokasi aja gitu loh Pak, kan iya. di dalam fakultas vokasi. Iya, padahal enggak loh. Padahal itu untuk seluruh mahasiswa, apalagi yang di Dieng kan. Iya. Kan kalau turun kan jauh, Mbak. Iya. Ya, mending ke vokasi aja. Ke Vokafe, enak loh makanannya. Beneran. Oke, kemudian berbicara mengenai inovasi baru, apakah sudah dipersiapkan, ongoing, atau masih belum terpikirkan mengenai inovasi-inovasi mulai mungkin dari fasilitasnya, kemudian menu-menu barunya, atau pelayanannya? Oke, ada. Kita akan mencoba ya untuk membuat inovasi terbaru di Vokafe itu sendiri, sehingga nanti lebih nyaman ya teman-teman yang beraktivitas di vokasi. Mungkin kalau kita bicara di sini nanti bocor nih. Nggak apa-apa sih Pak. Nggak apa ya. Mungkin Diberikan tips tips and aja ya. tricks Mungkin gitu. nanti kita akan lebih ini ya, inovasi di branding tempat makanan. Oke. Gitu. Ya tunggu aja nanti akan lebih nyaman ini. Terus apa ya? Nanti kita akan banyak event mungkin. Kalau misalnya di Vokafe ini kan teman-teman butuh tempat dan lain-lain, mungkin di Vokafe bisa nih. Oke. Untuk apa namanya? Untuk menularkan kreativitasnya sambil makan minum di Vokafe sendiri. Jadi Gitu. saling menguntungkan gitu ya Ya, Pak. benar, Oke. benar. Kemudian berbicara mengenai keuntungan sendiri tuh Pak. Apa sih feedback yang pernah diperoleh oleh Vokafe yang diterima dari konsumen? Feedback yang diterima oleh Vokafe dari konsumen. Oh, mungkin ini ya. Kita itu sering dapat apa namanya? Apresiasi. Kalau misalnya produk kita itu nyaman gitu. Oke. Dan juga mungkin bukan hanya feedback dari Vokafe ke konsumen, tapi juga konsumen ke Vokafe itu sendiri. Mungkin seperti teman-teman di Vokafe ini sangat apa ya, sangat rapi ya, dan tidak ini ya, tidak apa namanya, kalau sudah selesai makan mereka, misal contohnya ini mereka jual buang sampah pada tempatnya. Nah, mereka sudah menerapkan self service itu sendiri. Jadi itu keuntungan untuk Vokafe itu sendiri sih Mbak. Gitu. Oke. Kemudian bagaimana sih Pak Vokafe menangani keluhan dan juga kritik dari pelanggan? Oke, kita juga beberapa kali tuh mengalami ini ya, apa namanya, misal produk yang error gitu kan, produk yang tidak bagus. Apakah mereka menyampaikan kritik? Mereka menyampaikan kritik ke kita. Nah, untuk apa namanya, mengatasi kritik dan saran itu, kalau itu berkaitan dengan produk, biasanya kita langsung ganti Mbak, atau kita kasih komplimen gitu. Oke. Itu sebagai cara servis kami kepada konsumen di vokasi, konsumen di Vokafe, untuk tetap apa namanya, engage dengan kita. Jadi kalau misalnya ada komplain, kita pasti akan lihat komplainnya seperti apa. Oke. Kalau misalnya dari kami, dari produk, kita pasti akan ganti. Kalau misalnya dari pelayanan, nanti kita akan beri komplimen. Nah, itu sebagai standar operasional prosedur dari UB Coffee yang tetap diterapkan di seluruh apa namanya, mitra-mitra dan outlet-outletnya, seperti itu. Oke, kemudian bagi Bapak Amin sendiri nih, apa sih momen yang paling berkesan selama Bapak bekerja di Vokafe? Oke, momen yang paling berkesan mungkin ini ya Mbak ya, pas awal opening. Oke. Karena opening itu kan kita kan apa namanya, ada pembukaan dari rektor. Jadi persiapannya kan harus apa ya, harus baik lah ya, harus baik. Sedangkan pada waktu itu peralatan datang itu ya nggak mepet sih, cuman mendekati hari H gitu kan. Jadi kita sangat apa ya, sangat hektik lah pada waktu itu, tapi juga menyenangkan. Kita setup mesin, kita setup menu, dan juga kita apa namanya, menghidangkan itu ke pimpinan Universitas Brawijaya. Jadi hal itu menurut saya tuh momen yang apa ya, menarik lah, dan juga tantangan dan challenge buat saya sendiri. Gitu. Oke. Kemudian bagaimana sih Bapak melihat masa depan industri kopi khususnya yang ada di Indonesia bahkan di domisili Malang? Oke. Masa depan kopi ya, menurut saya pribadi Ya. akan bagus. Jadi teman-teman nanti yang ingin terjun di industri kopi bisa memulai karirnya itu di level-level apa namanya, level-level ini, mungkin barista gitu. Dan menurut saya pribadi, industri kopi ke depan itu akan berkembang, bukan hanya di coffee shopnya aja Mbak. Oke. Mungkin di supplier, mungkin di roastery, dan apa namanya, di industri yang lain yang berkaitan dengan kopi. Karena menurut data tahun 2021,
konsumsi per kapita kopi di Indonesia itu naik, kalau nggak salah sekitar 8% dari 1,14 kilo jadi 1,5 kilo per tahun. Jadi kan ini kan apa ya namanya ya, ada perkembangan ya. Dan industri kopi itu bukan hanya kopi aja yang jual banyak. Jadi perkembangan untuk skill up itu sangat banyak sekali. Oke. Gitu. Jadi contoh seperti saya dulu itu pernah kerja di apa namanya sebagai barista ya. Apakah saya akan melulu jadi barista terus gitu kan? Saya berkeinginan untuk bagaimana mengelola lebih luas gitu. Jadi saya banyak belajar dari jadi barista itu seperti stok gitu kan. Oke. Dari bagaimana menjual produk kita biar tetap salesnya bagus. Nah dari situ saya belajar bagaimana berkomunikasi dengan customer dan hal-hal itu apa ya menjadikan saya yang saat ini gitu. Jadi karir untuk di dunia kopi itu sebenarnya banyak gitu, dan industri kopi akan terus berkembang. Walaupun ini ada apa ya? Ada garis bawah ya. Industri kopi itu memiliki hype-nya. Nah, hype-nya itu bisa diatasi dengan cara bagaimana kreativitas kita untuk tetap bertahan di dunia ini, di dunia kopi itu sendiri. Gitu. Oke. Kemudian apa sih harapan Bapak untuk Vocafe ke depannya? Oke. Harapannya saya untuk Vocafe penjualannya bagus, salesnya banyak, dan teman-teman di Untas Brawijaya itu bisa berkunjung di Vocafe. Dan kita apa ya? akan memberikan produk yang best untuk teman-teman di UB gitu. Terakhir nih Pak, sebelum kita mengakhiri sesi podcast pada siang hari ini, boleh dong diberikan pesan khusus yang ingin Bapak sampaikan kepada pendengar podcast saat ini, dan khususnya bagi mereka yang tertarik di dunia kopi. Apa ya Mbak ya? Mungkin pesan yang saya sampaikan ini berkaitan dengan pengalaman saya saja ya. Dunia kopi itu tidak selalu menyeramkan gitu kan. Mungkin ada yang merasa kerja di coffee shop itu cuma gaya-gayaan aja gitu kan, tidak bisa hidup. Menurut saya semua pekerjaan itu akan baik ketika kita menjalankannya itu dengan niat yang baik dan penuh dengan semangat. Nah, nanti karir kita akan ditentukan dari situ. Jadi tetap semangat apapun profesi kita, dan jangan ragu untuk masuk di dunia kopi. Baik, gitu. Terima kasih Bapak atas cerita-cerita singkatnya mengenai dunia kopi dan juga Vocafe itu sendiri. Nah, Sobat Kreatif, itu tadi cerita dari Vocafe. Sampai jumpa di episode berikutnya di Vokasi in Podcast. Jangan lupa mampir di Vocafe ya. See you, tetap semangat dan tetap berkarya.